sangat jelas bahwa orang Kristen itu tanpa ada dosa umat Islam itu sudah paketnya di neraka. Kan tadi saya sudah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang kafir itu tempatnya neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang di luar Islam itu tempatnya neraka. Terkait dengan dosa-dosa yang tadi, kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Kan udah katakan sama saudara. Dan Islam sudah memiliki warisan berupa Firdaus. Jadi bagaimana mungkin dia masuk ke dalam neraka sementara mereka sudah punya warisan surga? Maka karena orang kafir Yahudi dan Nasrani ini memang sudah ada di sana, ya, maka kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa umat Islam dan yang mengisi neraka cukuplah Yahudi dan Nasara. Itu maksud daripada hadis itu. Benar Bang, itu yang tadi yang dibilang Pak Sugi itu kelanjutannya di hadis berapa sih? Maaf. Hadis 4970. Berapa maaf? 970. Tadi kan yang kamu bawa 4969. Ya. Tanya itu sampai 71 itu. Hadis Muslim 1 4970 hadis Muslim 90. Lanjut aja dulu Bang sambil saya cari, saya dijelasin. Nanti kalau ketemu nanti saya bilang 64. Iya. Jadi sekali lagi saya tambahkan ya, bahwasanya ketika kemudian Allah berfirman qala likulli di'fun walakin la ta'lamun, masing-masing orang-orang kafir itu mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Itu menandakan bahwasanya orang Islam justru sebaliknya mendapatkan surga yang berlipat ganda. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dan bagi siapa yang takut akan menghadap kepada Allah, baginya ada 2 surga. Nah itu. Jadi umat Islam mendapatkan 2 surga. Orang Kristen mendapatkan neraka berlipat ganda. Itu Bang. Itu di Islam itu saudara, orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Orang-orang Islam itu tempatnya di surga. Nah, umat Islam ini kan juga ada dosa. Umat Islam ini kan juga ada dosa. Tapi karena mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dosanya dihapuskan. Maka cukuplah kemudian Yahudi dan Nasara yang masuk ke dalam api neraka. Umat Islam tidak usah. Kalau di Islam itu tidak dikenal penebusan dosa. Dosa ditanggung masing-masing kalau di Islam. Nggak ada itu dosanya orang ditanggung kepada orang lain, tidak ada di Islam. Jadi yang dimaksud hadis itu adalah bahwa orang Kristen, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara yang kemudian kufur kepada Allah itu sebagai penghuni neraka yang menikmati, yang merasakan semua siksaan di sana, yang sejatinya juga umat Islam harusnya masuk ke sana, tetapi Allah kemudian menghapuskan dosa-dosa mereka. Maka cukuplah bagi mereka, orang-orang kafir yang memang sudah penghuni neraka ini, merasakan berlipat kali ganda siksaan yang ada di sana. Andai saja tidak ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Allah menghapuskan dosa-dosa orang Islam
maka mungkin Anda boleh berpikiran kayak begitu. Tapi kan Al-Quran mengatakan tidak. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati yudkhilhu jannah. Itu. Allah mengatakan demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu kan? Dihapuskan bukan dosa-dosanya? Bukan diberikan kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Tidak, dihapuskan dosa-dosanya. Lagian juga dikatakan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai pencipta alam semesta, maka hendaklah mereka ikut kepadamu. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mencintaimu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Berarti umat Islam itu sudah dihapuskan dosa-dosanya. Sama dalam surah Maryam ayat 60. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan sangat tegas di sana, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, ya, wa amana wa amila salihan, beriman dan mengerjakan kebajikan, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk surga. Udah jelas dalilnya kok. Mereka yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, surga. Illa man yadkhulunal jannah. Jelas dalilnya. Oke, jadi Bang, tak ada dosa kami itu ditangguhkan karena enggak. Bukan begitu maksudnya. Silakan. Oke. Jadi kan yang di sini dibilang hadis nomor Muslim nomor 4970. Nah, kita langsung aja. Tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah akan memperlihatkan ke dalam tempatnya neraka Yahudi atau Nasrani. Ini kata si bapaknya Umar bin, bapaknya si Qatadah. Nah, berarti Islam itu harus ditempatkan dulu dong ke neraka orang ya Yahudi atau Nasrani, baru mereka diselamatkan. Jadi gini, kalau Anda membawa hadits itu, ya, coba Anda baca Al-Quran surah An-Nasiyat. Kalau kita membaca Al-Quran surah An-Nasiyat, ini juga untuk menjawab ya, fitnahan orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran dalam surah Maryam ayat 71. Al-Quran surah An-Nasiyat ini menjelaskan kemudian bahwasanya seluruh umat manusia itu akan mendatangi neraka. Untuk melihat neraka itu diperlihatkan kemudian. Dikatakan dalam ayat 34 gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Noise. Maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua orang yang melihat. Semua orang yang melihat, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, ateis, semua melihat. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, tuh. Jadi orang yang melebihi, kemudian orang yang melebih-lebihkan hidupnya dalam kehidupan dunia berlebihan dari aspek bertuhan, dari aspek beragama, dilebih-lebihkan kemudian. Mereka lebih mengutamakan doktrin dan dogma kata Allah, fa innal jahim hiyal ma'wa, maka sungguh neraka adalah tempat tinggalnya. Jadi orang tadi semuanya melihat neraka, yang menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya hanya orang yang kafir.
Sehingga Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi tadi ada dua kelompok. Tadi ada satu kelompok, semua orang melihat neraka. Setelah melihat neraka, terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu neraka, yang satu surga. Fa innal jannat hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi ada dua kelompok. Kita semua akan mendatangi, melihat neraka itu. Kita lihat, wow, ini ternyata neraka ya, ngeri kali lah. Orang kafir tinggal di sana selama-lamanya. Orang Islam berangkat melanjutkan perjalanan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggal mereka. Siapa ini? Mereka yang takut kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Artinya tidak mengikuti hawa nafsunya, hal yang diharamkan tidak dilakukan. Silakan. Oh, jadi Islam itu nggak ada yang masuk neraka gitu? Selama mereka mati dalam keadaan tidak syirik, tidak musyrik, tidak kafir, tidak musyrik syirik, insya Allah mereka masuk surga sesuai dengan janji Allah. Berarti kalau dia musyrik, apa tadi? Bukan musyrik, berarti mereka masuk neraka. Yes, karena mereka menduakan Allah, menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau orang kafir, itu sudah pasti paketnya neraka kekal di dalam. Mereka musyrik, terus ditempatkan ke nerakanya orang Yahudi Nasrani, udah dia nggak ke surga lagi gitu. Berarti enggak. Dia Yahudi. Enggak. Iya, dia bersama dengan orang Yahudi dan Nasrani di dalamnya. Mati dalam keadaan itu ya, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan syirik. Kalau dia pernah musyrik, dia pernah syirik, bahkan dia pernah kafir sekalipun, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, berarti dihapuskan dosa-dosanya, masuk surga juga. Tapi pernah saya dengar itu Bang, ini saya dengar aja bahwa sempat pada peristiwa waktu itu yang menyatakan bahwa walaupun dia Muslim, walaupun dia jahat, walaupun dia membunuh, walaupun dia apalah yang jelek-jelek itu, tapi surga. Tapi sebaik-baiknya dia di luar dari Islam itu tetap masuk neraka. Pernyataan itu benar nggak Bang? Iya, betul. Sebaik-baiknya orang kalau dia kafir, kebaikannya itu hanya berlaku baginya di dunia, tapi tidak berlaku di akhirat. Dia tetap aja di neraka. Kalau demikian, benar adanya pernyataan dia tadi bahwasanya yang mati musyrik tetap masuk surga dong. Musyrik itu enggak. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, kafir itu apa? Berarti dia neraka. Kecuali dia bertobat. Pada dasarnya dia Muslim. Itu bukan Muslim Bang. Ada aja Dia ini, Bang. bukan Muslim karena dia musyrik. Beda. Muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Orang musyrik itu sama seperti syirik. Orang yang menyembah selain daripada Allah, menyembah Allah dan menyembah yang lain. Misalnya kalau dalam suatu peristiwa Bang, kita membunuh orang, misalnya saya Muslim, terus saya membunuh orang nih, nah membunuh orang, terus ketika membunuh orang, nah tiba-tiba misalnya terjadi sesuatu ke saya juga meninggal pada waktu itu, ya, nah itu kan saya masih ada dosa nih membunuh orang, Iya. saya Islam, berarti saya belum sempat bertobat dong, nah itu saya masuk surga apa neraka? Kalau dia tidak bertobat dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka dia harus dibersihkan di neraka dulu. Di nerakanya Yahudi sama Nasrani. Neraka itu cuma satu. Nanti kelompok-kelompoknya itu kemudian yang membeda-bedakan. Tapi yang namanya neraka ya neraka. Nggak ada neraka Yahudi, nggak neraka. Neraka ya neraka. Itu bukan buminya orang Islam, bumi itu cuma satu. Tapi di situ di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada ateis. Ya kan, neraka itu cuma satu, yang berarti dalam arti kata hanya ada di Yahudi sama Nasrani, betul nggak? Hanya ada satu neraka nih. Berarti, iya, orang kafir semua di dalam, kita termasuk orang musyrik. Sempat kita bertaubat,
Berarti ke neraka itu dong. Nggak bakal masuk surga. Orang Kan? Islam yang mati membawa dosa selain daripada syirik, ya, maka kemudian dia dibersihkan di neraka lalu dimasukkan ke surga. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah, apalagi itu? Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya atau syirik. Dan Allah mengampuni apa dosa yang selain daripada itu. Dan dikatakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah mengampuni dosa mereka selain daripada syirik. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh orang itu telah berbuat dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsma azima. Jadi dosa besar itu tidak diampuni, yaitu syirik itu masuk ke neraka, kekal dia dalam. Tapi orang Islam yang tidak syirik mati mendapatkan siksaan di neraka, setelah dosa-dosanya telah dihapuskan, mereka diangkat masuk ke surga. Tapi ingat, siksaan yang paling ringan di neraka menurut beberapa riwayat bahwa sama halnya orang diberi sendal, ketika mereka menggunakan sendal itu, maka otak mereka mendidih seperti minyak kelapa yang sedang menggoreng. Ngeri kali. Ini siksaan yang paling ringan. Nah, ada nggak yang mau otaknya mendidih? Nggak mau. Jadi umat Islam ya jangan mau ada dosa masuk neraka. Kalau perlu begitu mati masuk surga. Hanya melihat saja neraka itu, mendatangi melihat, oh ini loh neraka itu ngeri kali. Seperti itu. Itu kaidahnya di Islam itu begitu, Bung. Berarti yang nggak syirik udah pasti masuk surga, yang belum sempat bertobat akan dimasukkan ke neraka, baru ke surga gitu. Yes. Nah, berarti kan di neraka kan menurut hadis yang di sini kan dia bilang bahwa neraka itu kan cuman di Yahudi sama Nasrani, hanya satu, yang artinya hanya ada di Yahudi sama Nasrani. Makanya mereka yang berdosa itu, Muslim yang berdosa itu ditempatkan di neraka Yahudi Nasrani buat ditebus dosanya, yang nggak sempat bertobat baru ke surganya Islam. Itu nggak konteksnya? Bukan begitu, saudaraku. Berarti di Islam ada juga neraka dong, Bang? Iya, yang tidak diampuni dosanya, iya di neraka. Kalau di Islam ada nerakanya, kenapa di hadis yang ini, yang tadi Bang, hadits yang Anda baca itu tadi kan saya sudah mengatakan itu hadits, dan kami itu Al-Quran. Ketika Islam maka patokan kami. Jadi Al-Quran itu ketika hadis itu lemah, maka dikuatkan dengan Al-Quran. Bukan, Al-Quran itu adalah hukum utama, karena itu firman Allah. Firman Allahnya tadi mengatakan bahwasanya orang-orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar di hari perhimpunan, barang siapa wa may yu'min billah wa ya'mal shaliha, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Seperti itu, Bang. Jadi cakupan pengajaran Islam itu memang luas, tidak bisa kemudian kita pahami dengan satu hadits lalu mewakili seluruhnya, enggak bisa. Berarti dia mau dia hadis atau Al-Quran, dia berkesinambungan, begitukah? Hadits itu uraian daripada Al-Quran. Kalau iya.
pada Al-Quran berarti hadisnya yang kembali lagi ke konteks yang pertama, neraka Yahudi atau Nasrani, nggak benar dong. Benar dong kalau dia begitu konteksnya. Jadi gini saudara, orang Islam itu kalau bisa diampuni oleh Allah selama mereka ini tidak syirik, tidak mati dalam keadaan syirik, maka dosa-dosanya bisa diampuni. Tadi kan ayatnya sudah kubacakan kepada saudara. Jadi sebenarnya hadits itu hadits lemah, tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk hukum Islam. Karena terkait dengan surga neraka, Tuhan sudah beri patokan. Orang-orang kafir neraka, orang-orang muslim surga. Patokannya itu sudah sangat jelas. Adapun orang Islam yang mati membawa dosa, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu Allah katakan seperti itu, bahwa semua dosa diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa syirik. Begitu. Nah, kalau kemudian ada umat Islam yang masuk ke neraka, berarti dosa-dosanya tidak diampuni. Harus diampuni dengan dicuci di neraka dulu. Tapi ada juga yang diampuni tanpa ke neraka. Allah langsung mengampuni mereka. Dan itu adalah hak mutlak, prioritas Allah yang mampu mengadakan itu, melakukan itu. Oke. Kata abang kan tadi bahwasanya orang yang berdosa itu akan disuci. Kok nggak paham-paham ya dari tadi? Kok kamu buntu sekali nggak paham? Udah sangat jelas itu. Coba tanya yang lain. Bingung daripada apa sih? Gini. Sebenarnya gini. Iya, silakan. Ini kan katanya tadi hadis. Atau gimana guru? Nggak apa-apa ya? Hadits lemah itu bang. Kan hadits lemah. Saya katakan hadits lemah. Hadits yang tidak dipakai ketika ada Al-Quran yang lebih tinggi kedudukannya, sudah menggariskan penggarisan yang nyata, yang absolut tentang keadaan itu. Gitu loh. Ini hadis sebenarnya tidak bisa dipakai karena di Al-Quran udah absolut kan. Yes. Nah, berarti hadisnya salah nih. Bukan salah, saya mengatakan lemah. Lemah dalam artian ketika hadits lemah ini muatannya, cakupannya kemudian sudah diterangkan terlebih dahulu oleh Al-Quran, maka hukum yang berlaku adalah Quran. Kenapa dia lemah? Karena di antara pembawa informasi itu ada yang hafalannya lemah, buruk hafalannya. Talha bin Yahya bin Talha bin Ubaidillah itu orangnya punya dia punya hafalan itu buruk. Jadi bisa jadi salah, bisa jadi tidak benar, bisa jadi informasinya dia lupa, bisa jadi dia salah mengambil pemberitaan dari oknum sebelumnya. Itu dari pandangan abang, hadis ini salah, kurang tepat, atau benar? Lemah. Oh, lemah. Yes. Lemah, jadi hanya nggak bisa dijadikan sebagai patokan mutlak. Ya, betul. Karena hafalannya buruk. Berarti masih nggak utuh ya hadisnya ya. Ada Al-Quran yang menutupi itu. Al-Quran yang menjadi patokan kami. Bukan hadis yang tadi. Al-Quran mengatakan apabila manusia telah dikumpulkan pada hari perhimpunan, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, dan melakukan amalan soleh, maka dosa-dosanya diampuni. Kan dosa-dosa diampuni. Jadi untuk apa lagi diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Kan dosa-dosa yang sudah diampuni. Apa yang mau ditanggungkan lagi kepada orang Yahudi dan Nasrani sementara dosanya sudah diampuni? Maka hadis tadi dipakai Al-Quran karena ini perkataan Allah. Sedangkan tadi itu pernyataan orang per orang yang mengatakan ini sabda Rasulullah, ini perkataan Rasulullah. Informasinya dari mana? Salah satunya yang tadi. Ternyata cek per cek orang ini hafalannya buruk, gak bisa dipakai hukum. Berarti ini buruk, berarti hadisnya ini maksudnya lemah ini hadisnya ini.
Yes, informasi itu lemah. Sama seperti kitab Anda. Berarti dia kalau misalnya, maaf Bang, kalau misalnya Al-Quran ini, Al-Quran sebagai patokan. Setengah mati jelaskan sama Gurunda. Gua belum paham. Lemah. Al-Quran mengatakan umat Islam beriman, beramal soleh, dosa-dosanya dihapuskan. Sekarang kalau Anda mau pakai itu, mau dosa yang mana lagi? Mau ditebus oleh Yahudi dan Nasrani, sementara dosa kami sudah dihapuskan. Berarti hadis ini tadi, bagaimana larinya hadis itu? Dosa-dosa umat Islam sudah dihapuskan. Dalilnya At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu semua pada hari perhimpunan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa, nah ini, dan barang siapa beriman kepada Allah, Islam kan, dan mengerjakan kebajikan, Islam kan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dihapuskan dosa-dosanya. Jadi dosa mana lagi yang mau ditebus oleh Yahudi dan Nasrani? Gak ada. Dosanya sudah dihapuskan kok. Apa dosa yang mau ditebus lagi? Dosa saya sudah dihapuskan oleh Allah. Apa yang mau dia berikan kepada Yahudi? Yahudi memang paketnya yang orang kafir dari Yahudi dan kafir dari Nasrani, paketnya memang sudah neraka. Ayatnya sudah saya bacakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, maka tempatnya neraka. Jadi hadits lemah itu begini, Bung. Contoh misalnya gini. Di dalam kitab saudara, Yesus berkata, misalnya ya, Lukas mengatakan, Yesus berkata, barang siapa minumlah darahku, minumlah, inilah darahku, inilah dagingku, barang siapa minum darahku, bla bla, barang siapa makan dagingku, bla bla bla. Siapa yang mengatakan itu? Matius, penulis Matius. Nah, kita cari, benarkah penulis Matius ini pernah bertemu Yesus dan Yesus mengatakan itu? Setelah kita selidiki, ternyata penulis Matius tidak pernah bertemu dengan Yesus langsung. Matius bukannya murid Yesus, Bang? Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Dia dari 12 murid Yesus salah satu. Enggak, salah. Penulis Matius itu bukan Matius murid Yesus, bukan Matius Lewi, bukan. Tapi di kitab kita itu dari 12 murid Yesus itu salah satu Matius. Iya, tahu. Tapi yang saya maksud di sini, penulis Matius itu bukan Matius murid Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Matius berapa? 9 nomor 9. 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini bukti bahwa penulis Matius bukan Matius. Andaikan penulis Matius adalah Matius murid Yesus, maka bunyinya, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku yang duduk di rumah cuka. Lalu Yesus memanggil aku, ikutlah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikuti Yesus. Itu kalau penulis Matius ini adalah murid Yesus. Tapi buktinya tidak. Tidak begitu. Dan memang secara tradisi penamaan kitab Matius itu nanti belakangan baru ditentukan bahwa ini tulisannya Matius. Dulu buku Matius itu tidak ditahu siapa penulisnya. Jadi
di buku Matius ini bukan murid Yesus yang menulis, Bang. Telah aja ini. Kalau Anda kritis terhadap hadits, coba Anda kritis terhadap Matius 9 ini. Benarkah begini penulisnya kalau ini yang menulis murid Yesus? Kalau Anda jujur, pasti Anda mengatakan bukan, ini bukan murid Yesus yang menulis Matius. Tuh, bukti sederhana kan? Nah, berarti ini adalah cerita lemah, bahkan bisa palsu karena penulisnya tidak berbicara langsung kepada Yesus, tapi dia hanya menyaksikan saja. Oke. Matius ini bukan penulis Injil, tapi kan pada dasarnya Matius itu benar adanya Matius itu sebagai muridnya dia. Iya, Matius muridnya dia, tapi yang menulis Matius ini bukan muridnya dia. Berarti ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tapi ini adalah cerita yang dihasilkan dari penyelidikan. Nah, jadi pada waktu itu kan mereka itu bercerita bahwa pada waktu itu kan si Yesus melihat si Matius tuh duduk di rumah cukai. Oke. Orang lain nih yang nyatet nih, ya kan? Ya. Dia orang lain yang nyatet. Ya, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa catatan orang ini benar? Kenapa? Siapa yang memberikan legitimasi bahwa berita yang ditulis ini benar? Legitimasi. Ya, siapa yang memberikan legalitas bahwa cerita yang ditulis ini adalah cerita yang benar? Ya, kenapa benar? Ya benar, Matius itu muridnya Yesus. Betul, murid Yesus salah satunya Matius. Tapi cerita yang ditulis penulis Matius ini dari aspek mananya sampai kita mengatakan bahwa itu benar? Jangan sampai yang dipanggil oleh Yesus di rumah cukai itu adalah Pak Bom Bom. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Matius, dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Siapa ini penulis Matius ini? Siapa? Kan kita tidak tahu siapa penulisnya. Dan tulisannya ini yang membenarkannya siapa pada masa itu? Nggak ada kan? Seketika diimani saja. Berbeda dengan hadits. Kalau tadi Anda membaca, bahkan Anda membawa bahasa Arabnya segala macam, itu jelas dia. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Saibah, haddatsana Abu Asamah, an Talha. Jelas dia. An Abi Burdat, an Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah bla 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 bla. Kan jelas dari ini. Kalau ini dari mana informasi ini? Kok tiba-tiba muncul? Yesus berada di rumah cukai dan memanggil orang bernama Matius, lalu mengatakan, mari ikutlah denganku. Itu siapa itu yang menulis kayak gitu? Berarti sama halnya kayak yang di hadis itu ditulis oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad kan? Kalau yang tadi, Bung, itu masih mending. Kenapa? Karena saling terkait para pembawa berita ini. Dikatakan Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadits. Lalu dikatakan lagi kepada siapa? Amir bin Abdullah bin Qais. Lalu dikatakan siapa lagi? Talha bin Yahya bin dan seterusnya. Dikatakan lagi Hamad bin Usama bin Said. Lalu kepada siapa? Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Ibrahim bin Utsman. Berarti ujung-ujungnya kepada Rasulullah kan? Nah, ini yang ditulis oleh di dalam kitab Matius ini ujung-ujungnya ke Yesus dari mana? Gak sampai ke Yesus dia. Oke. Berarti ada kemungkinan juga misalnya cerita dari tadi ini anak gak ada jujur-jujurnya nih daripada Al-Quran. Jadi gini, penulis Matius mengatakan Yesus berkata, ikutlah denganku. Dari mana kita bisa mengatakan ini valid? Bahwa benar-benar Yesus berkata, ikutlah denganku. Dari mana kita bisa tahu? Sementara Yesus tidak pernah berkata dan tidak pernah bertemu dengan penulis Matius. Bahkan nama dari penulis Matius pun kita tidak tahu siapa. Coba Anda baca dalam Matius 1 tuh. Ada nggak diceritakan kemudian di situ penulisnya? Ada nggak diceritakan?
Matius 1. Ya, coba. Hanya dikatakan apa? Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Mana? Siapa penulisnya kitab ini? Siapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Matius 1. Iya, coba Anda baca Matius 1. Atau Matius 9 atau Matius berapa aja. Ada enggak? Ada enggak yang bisa baca Matius 1? Jatuh. Nah, silakan. Baca. Dan harus kan kau punya Bible, bacalah. Itu kan bahas silsilah kan di situ. Inilah silsilah Yesus. Atau Matius berapa aja deh. Ada nggak tertulis di situ tentang penulis Matius? Nggak ada. Ini silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, ini berbicara mengenai Yesus. Mana bercerita tentang yang menulis? Ada? Enggak, dia jadi pada waktu itu dia sampai pada dia lahirlah dia dengan Bunda Maria. Iya, maksud saya dari mana kita bisa tahu bahwa penulis kitab Matius ini adalah murid Yesus? Mana? Data mana yang bisa kita pakai? Tak ada kan? Nah, tulisan-tulisan penulis Matius ini supaya kita anggap ini adalah sebuah kebenaran, apa? Gini Bang, kalau kayak gitu kan sama aja misalnya dari hadis yang tadi yang menuliskan sahabat-sahabat Nabi. Dari mana nama Oh, Saudaraku. Tuhan Yesus, Bang Bernardus, lu muter-muter dari tadi. Saudaraku, ketika Anda berbicara mengenai hadis, disebutkan semua nama-nama yang nantinya berujung kepada Rasulullah. Contoh, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Suaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Usama. Dari mana Abu Usama menerima informasi? Dari Talha bin Yahya. Lalu dari Talha bin Yahya ini dapat dari mana? Dari Abu Barda. Abu Barda dapat informasi dari mana? Dari Abu Musa. Abu Musa ini kemudian berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Sekarang pertanyaannya, apakah Abu Musa ini sesaman dengan Rasulullah? Atau Abu Musa masih mendengar dari pemberita yang lain? Kalau Abu Musa bersama dengan Rasulullah dan dia mengatakan bahwa aku mendengar sami'u Rasulullah Muhammad SAW, saya mendengarkan Rasulullah berkata, dan dia benar-benar sesama dengan Rasulullah, dan dia benar-benar adalah sahabat Rasulullah, dan itu semua pemberitaannya jelas tersusun sanadnya atau isnadnya, maka itu pemberitaan adalah sahih. Karena orang yang memberitakan ini menerimanya dari si fulan, di mana fulan ini bertemu dengan Rasulullah. Itu yang saya katakan tadi. Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada menurutnya bahwa dia mendapatkan cerita dari Abu Usama. Abu Usama mendapat cerita dari Talha. Talha mendapat cerita dari Abu Burda. Abu Burda mendapatkan cerita dari Abu Musa. Abu Musa menyaksikan Rasulullah berkata. Nah, kalau ini penulis Matius, coba Anda lihat di Matius 1 tadi itu. Yang sederhana aja. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dari mana penulis Matius tahu ini adalah silsilah Yesus? Siapa yang memberitakan kepada dia? Berarti beda kalau di hadis Bang ya. Berarti mereka menceritakan Nabi Muhammad ya. Ini anak ini Ya, kalau beda. menyangga jagonya dia. Oh beda. Beda. Nah, kalau hadis itu begitu Bang. Sifatnya hadis itu begitu. Dari Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Maksudnya mata rantainya jelas. Dari Bang Suma ke Bang Handi kemudian pindah ke Dinda Ardiansa pindah ke Ahisugi pindah ke Bunda Rahma kemudian yang mencatat. Pemberitaan itu runut dicerita sampai kepada Bang Suma. Bang Suma pernah berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Sampai kepada Bang Handi. Bang Handi mengatakan, saya menerima pernyataan Rasulullah bahwa beliau berkata tiada kemilau seindah sangsil. Nah, berita ini sampai kepada Ahisugi. Ahisugi mengatakan, saya menerima pemberitaan dari Bang Handi bahwa Bang Handi menyatakan Rasulullah bersabda. Sampai runut semuanya. Dikatakanlah bahwa berita itu valid atau sahih. Nah, sedangkan
inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa. Ini informasi dari mana ditulis? Ini ditulis siapa? Penulis Matius. Dari mana ini informasinya? Ini diambil dari mana? Maka itu kan benar adanya bahwa dari Nabi Musa, Kok Nabi Musa dibawa-bawa? Tidak, Bung. Ini penulis Matius tentang silsilah Yesus dapat informasi dari mana? Kenapa Nabi Musa dibawa-bawa? Ini dia cerita. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Yehuda memperanakan Peres, Heran, Tamar dan Peres memperanakan Heran. Dari mana ini? Matius dapat informasi ini. Oke, berarti kalau yang di Islam itu Kalau jawab dulu itu kenapa lu lari? Lu jawab dulu dari mana? Lu jawab dulu. ke bawah, terus ke bawahnya lagi sampai Ini aku menyangka doang Ya, ini. itu sahih. Itu namanya valid beritanya, informasinya tidak diragukan. Nah, ini penulis Matius menulis Salomo memperanakan Rahabim, Rahabim memperanakan Nabi, Abi memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Asa, Asa, itu dari mana dia dapat informasi ini? Dari mana? dari yang dicatatkan gitu. Ya, dari mana dia dapat informasi sehingga dia nulis kayak gini? Ya itu kan silsilah Bang, diceritakan kalau misalnya Iya, saya tahu ini silsilah, ini bukan menu daftar makanan rumah makan Solo, bukan. Ini silsilah Yesus menurut penulis Matius. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu informasi silsilah Yesus ini? Ini mana main-main doang ini Banyuma. Cuma ngecengin doang Banyuma, nunggu memancing Banyuma supaya emosi. Ya Dari sudah tadi, kalau begitu. Ya sudah ya, teman-teman silakan diambil alih dulu saya. Mau bikin kapurung dulu saya. Allahu Akbar. Dia Ya, mancing silakan doang Bang. dari tadi. Ya, silakan Saudara Fernandos, silakan. Dilanjut. Fernandos itu Matius menulis, siapa yang ngasih info isi tulisannya, siapa yang ngasih tahu sehingga dia menulis? Jawab. perjanjian lama Bang, anak Daud, terus Abraham. Itu kan ada Ini Matius menulis. Nah, isi tulisannya itu silsilah Yesus. Siapa yang kasih tahu dia menulis? dari kitab perjanjian lama. Memang ada Yesus di perjanjian lama. Abraham, Yakub. Ya, emang ada Yesus di perjanjian lama. Nah, di perjanjian namanya silsilah. Sebelum Yesus ada, dibuatlah silsilah. Oh, jadi Matius mencontek di kitabnya Yahudi. Itu ya. Matius mencontek gitu. Itu tahu. Jawab. Jadi Matius mencontek gitu. Kenapa? Ya di kitab mana yang dia contek? Yang mana dicontek? Yang mana dia contek? Bukan dicontek. Nah, terus gimana? Dapat dari mana itu tulisannya? Di kitab Taurat. Ya Taurat yang mana? Ini kan juga Ya Taurat yang mana? Kalau nggak gue turunin nih, Taurat yang mana? Jangan marah-marah Bang. Enggak, kesel gue dari tadi. Taurat yang mana? Yang mana? Kenapa? Taurat yang mana yang dia tulis? Di mana ngambilnya? Coba Bang. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Ketika ditanya pura-pura bego. Ketika dia bertanya kritis, berkali-kali dijelaskan masih blow on. Kalau ditanyai pura-pura bego, nggak boleh begitu. Ayo jujur jawab. Bang, saya hanya menyampaikan, bertanya. Saya tanya baik-baik ya. Awas lu kalau nggak ngerti bahasa Indonesia lo. Gua buka mulutmu, baru gua isi kopi susu. Kalau misalnya Sekarang dia kutip di Tauratnya. Mau dong. Mau ya? Mau dong isi kopi susu ke mulut. Asalkan jangan Tuhannya kena lempar batu di kepala pecah. Tapi kan belum selesai ya Bang Yoma. Kopi susu campur minyak rem. Kamu ada minyak remnya? Gak jadi. Kasih aja si pengikutmu dia minum. Ditanya baik-baik, dari Musa lah, dari Taurat lah. Apa kau ini kok Matius nyontek ke sono deh? Aduh. Kau ini benar kata Bunda Rama, kau tajam sekali mengoreksi.
Tapi giliran ditanya balik, belaka bego kamu ah. Udah diam, udah. Kalau Bang Juma kan dia udah tahu ahlinya. Makanya layak dan pantaslah saya misalnya bertanya. Bukan bertanya, lu cuma ngecengin doang. Sekarang kenapa pertanyaan Bang Juma masa kau nggak jawab? Yaitu Matius menulis ngambil dari mana? dicarikan? Itu kenapa? Karena ilmu saya kan tidak Itu Matius menulis ngambil dari mana? Bilang aja saya nggak tahu. Selesai. hari gitu Bang. Nah, Kau tahu nggak? Satu itu Masih banyak ngomong ini nih. bilang Gua kalau moderator gua turunin loh. Sayang ini akun baru loh. Bener. Ali aja ke situ si pengikut, suruh dia dulu istirahat, dinginkan dulu otakmu itu biar kau pinter dikit kalau ditanya. Pengikut silakan, diam dulu Bang. Halo, selamat malam nih Zumai. Jadi gimana semalam tak? Jadi kita bahas. ditutup juga. Bernardes kau diam dulu. Ya, Lama-lama kau saya lempar kau air panas. Nggak enak rasanya dong kalau misalnya Ngeri kali ya. Aku masih ini Bang Juma, apa namanya, menyimak semua penyampaian yang Bang Juma jelaskan dari semalam itu. Saya sudah telaah, saya sudah mencocokkan semua dari yang berapa tadi, Lukas berapa, berapa semalam Bang Juma yang bilang Bang Juma itu Mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai yang pemberi itu, ingatnya Pemberi apa? dari Bang Juma itu. Sebutkan aja keluhnya, pasti kami hafal. Keluhnya apa? Kenapa Bang? Sebutkan aja keluhnya, nanti diingatkan. Iya, itu yang semalam, lupa semalam itu yang bilang, tapi terlalu ini sih Bang Juma, apa namanya, menjatuhkan. Itu yang buat saya masih pengen, apa sih namanya Bang, ingin merubah gitu loh, tapi jangan sampai menjatuhkan tuh. Coba kau benturkan kepalamu di tempat belah kiri, pasti kau ingat. Coba. Jangan dulu, wah, saya nggak mau. Aku, Bang, abang-abang semua di sini, maaf banget ini ya, walaupun maaf nih, saya masih menyimak tentang. Oh, kalau nggak salah semalam itu bahas Bintang Timur, Lucifer kalau nggak salah. Nggak saya kesana. Oh, enggak. Nggak saya kesana, bukan. Saya ngebahasnya masalah saya tuh dijelaskan sama Bang Juma. Ya Tuhan, aduh, malu. Malu. Apa sih? Pengikut kau ngomong apa sih? Jelas kata-katamu Sahabat Bumi. Kenapa kau tuhankan Yesus? Belum tobat-tobat udah abad 21 Bang, kenapa? Apa tuh? Imanmu itu berdasarkan apa tuh? Kau menuhankan Yesus itu berdasarkan apa? Apa dari kata-kata nenekmu, mamamu, atau dari tetanggamu, atau berdasarkan apa? Silakan. Itu pengikut Yesus karena ya ada kasih itu. Kalau Kasih. Tuhan Silakan. itu benarkah maha besar? Iya benar. Nah, benarkah Yesus itu punya hidung? Punya dulu sebelum meninggal. Bagaimana model hidungnya Yesus ketika dia maha besar? Mancung. Mancung saja. Ya kan tanyaan hidung kan, Iya. hidung.
Mancung mana dengan linggis? Berarti lubang hidungnya bisa lewat truk itu. Nah besar. Mancung mana dengan linggis? Kodongnya. Lebih tajam lah, linggis lah. Besar mana daripada drum? Drum. Coba kau bayangkan di Tuhanmu itu ada di bagian hidungnya itu benda sebesar drum. Ya, Cakep dak? Jangan drum, tangki Pertamina lah. Cakep dak Tuhan kau tuh? Bisa nggak dituhankan yang kayak gitu? Tidak. Sekarang kalau ada orang membesar hidungnya kayak drum, itu penyakit apa namanya? Kaki gajah. Kanker lah. Kanker hidung lah. Tumor. Kanker hidung. Tumor kanker, betul? Iya, kanker hidung. Kanker hidung. Kalau menyebar sampai ke telinga sebelah kanan, membesar seperti ember, apakah masih layak Tuhan kau itu kau sembah? Puji Tuhan aja lah. Maksudnya Semoga apa? aja. Semoga aja masih bisa, karena ya tetap aja melekat dalam hati nama Tuhan Yesus. Masih bisa ndak dia lari kalau ada anjing gila dari belakang kalau hidungnya sebesar drum? Gak bisa lah, kan berat. Masih bisa? Masih bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi Bisa? Nggak kencang larinya. Digigit ndak dia sama anjing gila? Iyalah. Kalau sudah digigit kena nggak dia rabies? 50-50. Ini yang mau kau tuhankan sifatnya Tuhanmu kayak gitu? Bang Juma, jangan yang menjatuhkan ya. Bukan menjatuhkan. Tuhan itu maha besar. Itu terjadi. Pengakuan di dalam kitab yang Anda pahami itu, di dalam Alkitab, Tuhan itu maha besar. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Coba Anda lihat dalam Mazmur 96 nomor 4. Sebab Tuhan itu maha besar. Bayangkan itu betisnya Tuhanmu. Bagaimana itu ininya mamanya ketika dia keluar, Tante Maria ketika keluar yang maha besar lewat itunya? Langsung robek. Gimana itu? Bang Juma, aku mundur dulu Bang Juma, aku cabut ah. Pusing dia. Ya ceritanya. Kenapa? Tuhan itu maha besar. Itu tidak bisa kita pungkiri. Iya. Sedangkan kau menuhankan Yesus. Kalau dia maha besar, kira-kira giginya itu sebesar apa? Aduh. Sekop. Sebentar dulu Bang Juma sebentar dulu aku kasih tahu dulu kawan-kawan yang di bawah nih yang tapping nih. Nggak usah kasih apa-apa Ji. Aku nggak butuh itu ya. Cuma aku pengen sama Bang Juma aja. Itu dia. Itu koin tidak. Aku nggak butuh yang tapping di bawah, kawan-kawan di bawah itu jangan kirim apa-apa ya. Aku cuma pengen penjelasan sama Bang Juma. Itu aja. Terima kasih. Itu dia. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Jadi kalau Tuhanmu seperti itu modelnya terus dikatakan maha besar, raksasa dong dia. Iya. Iya kan? Mulai terbuka nih kepalaku sekarang nih dari semalam itu. Dari itu yang dia. Bilang gila terus pakai sendal sebelah kiri. Gitu nih. Sekarang percaya ndak di dalam Lukas 2 itu kalau Tuhanmu itu disunat pada hari ke-8? Percaya nggak? Iya. Percaya kan? Nah, iya. nonotnya yang disunat itu maha besar juga. Iya, kan udah gede disunat. Lalu disunat pakai gunting apa? Kapak kali ya? Berarti guntingnya lebih besar toh daripada itunya? Iya. Ini bukan menghina enggak, ini cuman merangsang otak kita itu untuk berfungsi.
Berarti ada yang pernah melihat nonotnya Tuhanmu. Betul? Iya, pengikutnya. Mati meja. La haula wala quwata illa billah. meja. Otak. Itu kalau dia pipis itu bisa satu sungai itu, betul? Bang Yuma, jangan jatuhin please. Mau kayak mana? Memang sudah sifatnya kayak begitu. Belum lagi matanya. Mati meja. Coba kau bayangkan itu matanya maha besar. Kalau dia berkedip, baru berkedip sebelah ke kamu. Hambaku. Nah, kedipkan matanya samamu. Ping, mati meja. Gimana mata besar? Nah, kalau dia becekang, kenapa itu? Apa bahasa Indonesia itu becekang? Kalau menangis Ki Gurunda bagaimana Miko? Banjir di rumahnya. Belean. Nah, kalau kena belean matanya gimana toh? Ya sebesar kerak nasi apanya. Kalau menangis Ki, kedong menangis Ki. Kan Tuhanmu 100% manusia, maka kamu harus sifatnya itu harus manusia, siapa suruh? Makanya Tuhan itu di agama Yahudi dan di Islam juga itu Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lah Tuhanmu bukan serupa lagi, tapi jadi manusia. Ayo, siapa suruh? Si aku datang besok. Sebentar Ji. Buat ini kawan-kawan itu jangan nuduh-nuduh saya naik nyari koin. Tidak. Saya tidak cari koin. Di sini saya pengen ngobrol sama Bang Juma. Saya nggak butuh koin. Kenapa kau tanggapi yang di bawah sih? Enggak, benar itu ada yang bilang saya itu naik di. Ya udah kau turun di bawah lah, ajak dia ngobrol. Saya di sini mau ada penjelasan dari Bang Juma, tapi jangan sampai ngejatuhin. Ya nggak menjatuhin, cuman tarafnya ini sekarang adalah taraf penyadaran akal sehat bahwa Tuhan itu mustahil manusia. Itu tadi. Kamu tahu ikan bandeng? Tahu. Banyak tulangnya? Banyak. Kalau kira-kira yang kau sembah itu makan ikan bandeng, keselak, gimana cara ngobatinnya? Ya nggak bisa lah, kan udah pakai air panas. Kasih air panas, melepuh lidahnya. Tidak, yang tidak terlalu air panas melepuh lah lidahnya. Kena sariawan lagi dia. Dibawa lagi minum vitamin C, dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, tinggi gulanya, kena penyakit gula kering. Kurus lagi dia. Mana tuh? Disusahin lagi ibunya. Bapak tirinya hanya kerjanya kayak begitu, keluar biaya segala macam, membiayai. Tuhan apa ini Tuhan? Tuhan itu mengurusi makhluknya, bukan dia yang diurus sama makhluk. Kayak gula kering, kodong. Iya, anak kena gula kering, ditambah lagi urat asam, selesai sudah. Kena lagi sakit gigi, mati meja. Asam urat jangan dibalik-balik. Asam urat. Aduh. Bang Juma. Makanya kok jangan menuhankan manusia, pengikut. Jangan menuhankan manusia, bro. Bagus kalau ada BPJS-nya. Ya kalau tidak ada, ini aja. Kata si Luka banyak donaturnya. makanya itu nggak boleh kita itu menuhankan manusia atau menganggap Tuhan kita itu jadi manusia, karena kalau dia jadi manusia berarti sifatnya sifat manusia. Iya kan? Iya. Nah, itu dia. Gimana dong? Kalau dia jalan tidak pakai sendal tusuk paku, infeksi dia. Nggak Kena kebayang tetanus. kalau dia kena penyakit ambeien. Itu bahayanya, saudaraku ya. Jadi saya rasa berpikirlah baik-baik ya. Apakah benar? Karena
setiap manusia itu punya potensi mengalami hal tersebut. Itu supaku, Bang Juma izin. Kena diare. Bang Juma izin. Ya. Yang tadi penyampaian tentang apa namanya, yang disampaikan sama kawangku tadi itu yang apa tentang bahasa Arab itu lupa gue, nggak ngerti juga sih. Itu Bang Iya, Juma hadits. itu saya Hadis. Bilang saja hadis. ya saya dengar Kenapa? tadi itu saya sangat menyimak. Maaf nih Bang Juma, saya nggak Iya. sampai saya tuh ajak tadi si kawang yang tadi itu buat barengan login kan, saya di bawah tapping. Nah tapi nggak pernah dijawab. Nah itu dari awal Bang Juma menjelaskan tentang adit tadi itu, saya tuh udah bergetar, itu lah benar juga siapa yang disampaikannya gitu, sangat masuk di akal gitu. Tapi untuk melanjutkan suatu kemauan saya untuk menjadi muslim belum dulu Bang Juma. Saya masih Nah, kenapa? Tunggu Tuhanmu kena infeksi. Infeksi tidak saluran pencernaan. tapi saya cuma pengen terus mengikuti dulu penyampaian perbedaan yang Bang Tunggu Juma kalau usus turun hernia yang menyamakan tentang Bible dengan yang Al-Quran gitu, biar dengan Alkitab saya dengan Al-Qurannya Bang Juma gitu, mungkin ada kesamaan atau dengan dari Lukas terus Yohanes terus pokoknya yang semuanya itu harus ada mencakup dengan kesamaannya. Kalaupun sama nanti dalam isi Bible dengan isi yang di Al-Quran, saya siap ada di depan Bang Juma. Salah begitu. Anda membandingkan antara Al-Quran yang wahyu dari langit dengan buku yang dihasilkan dari pengabaran. Dari orang-orang yang ada dikumpulkan berita-berita lalu dibukukan. Itu surat kabar namanya, atau majalah, atau karya ilmiah atau karya tulis. Jangan Anda bandingkan dengan Al-Quran. Tidak cocok itu. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nanti Anda bersyahadat ketika ada kesamaan, ya mau disamakan seperti apa? Al-Quran tidak akan pernah berubah. Yang punya potensi untuk berubah menyamai Al-Quran hanya kitab saudara, karena dia selalu direvisi. Kalau Al-Quran tidak pernah direvisi dia. Iya sih, pernah dengar itu yang direvisi itu. Nah, itu dia makanya. Yang pada intinya kebenaran itu kita lihat dulu dari aspek siapa yang disembah. Itu dulu. Umat Islam menyembah kepada hakikat yang maha suci. Saking sucinya, Anda mau melempari batu nggak bisa, karena dia bukan makhluk. Nah sekarang kalau Tuhan mau lempari batu, kepalanya pecah nggak? Ya pecah lah, kan banyak yang lempar. Nah, Jujur. itu yang Anda tuhankan. Nah sekarang saya tanya Bang Juma nih, di dalam Islam Bang Juma yang diimanin secara keseluruhan apa aja itu? Saya pengen tahu itu. Yang diimani Al-Quran dan hadis. Yaitu yang kami imani. Sehingga kami sehingga dua kitab ini menjadikan kami yang seperti sekarang ini. Cita-cita kami ya insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti penyembahan kepada Allah dan sempurna kepada hubungan kami kepada sesama manusia. Islam Al-Quran yang membimbing kami untuk itu. Nah sekarang apakah Bible yang membimbing Anda kemudian untuk menyembah Yesus? Kalau Anda mengatakan iya, mana dalilnya? Yesus mengajarkan agar Kristen mempertuhankan dirinya. Ada nggak dalilnya? Tidak ada sih, sama sekali sampai sekarang belum saya. Ya nggak ada. Berarti landasan ketuhanan yang ada di dalam iman saudara itu cuma doktrin dogma. Bagaimana ceritanya manusia dikasih akal, tetapi dalam hal keyakinan hanya berdasar dogma? Percuma dong Tuhan memberikan akal kepada kita. Tuhan itu kan maha tahu. Berarti Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh manusia.
Tuhan tahu seperti apa Tuhan memberikan penjelasan, keterangan, aturan, perintah dan larangan kepada manusia. Tapi kalau tidak ada perintahnya, lalu kemudian manusia itu terlunta-lunta kemudian menyembah kepada sesamanya manusia, ini Tuhan, bukan dia yang mewahyukan buku tersebut. Andai saja Yesus Tuhan, tetapi di dalam Bible itu tidak ada perintah untuk menyembah kepada Yesus, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan pesan supaya manusia itu kemudian mempertuhankan dirinya. Itu kalau dia Tuhan, maka dia tidak layak jadi Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu harus menyatakan sesuatu kepada ciptaannya dengan perkataan yang sesuai dengan akal manusia itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang mengutus manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi sebagai penakluk. Tapi Tuhan pula yang memberikan buku panduan, tapi tidak selaras dengan akal. Bagaimana ceritanya? Sedangkan pabrik mobil, ketika mereka mencetak mobil, maka buku panduan mobil tersebut pasti akan berkesesuaian dengan mobil tadi. Kulkas, ketika kita beli kulkas, ada panduan kulkasnya. Tidak mungkin kemudian panduan, dan tidak mungkin kemudian kulkas itu buku panduannya membahas tentang sepeda. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Pak Bri ini tahu, ini produk saya yang bikin pintunya, saya yang bikin lemarinya, saya yang bikin raknya. Maka keterangan-keterangan tentang pintu, rak dan seterusnya itu harus terurai dengan konsep yang ada. Lah ini Tuhan memberikan otak kepada manusia, lalu memberikan firman di dalam sebuah buku, tapi antara otak dan buku bertentangan. Ini Tuhan yang gagal. Atau jangan-jangan buku yang Anda jadikan sebagai kitab itu bukan firman Tuhan, dan Tuhan yang Anda sembah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Aduh, merinding kan? Kalau Islam kan tidak. Al-Quran, akal. Ada enggak yang bertentangan dengan akal manusia, dengan akal manusia yang jujur dengan Al-Quran? Ada enggak? Tidak. Contoh misalnya, ketika turun Al-Quranul Karim, ayat pertama dari surah pertama, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Al-Quran? Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Nah, sekarang manusia diutus ke atas muka bumi ini menjadi pemimpin. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak membaca? Orang jadi profesor, apa awalnya? Membaca. Orang menjadi dokter, apa awalnya? Membaca. Mau jadi apapun kita yang tujuannya memimpin, berfaedah, berguna bagi kehidupan diri kita dan kehidupan orang lain dan bahkan untuk alam semesta, maka poin utamanya adalah membaca. Baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan matamu, baca dengan hatimu, baca. Maka pencapaian tertinggi yang dapat ditemukan oleh manusia di atas muka bumi ini karena Iqra, membaca. Orang menemukan pesawat karena Iqra. Orang menemukan listrik karena Iqra. Orang menemukan komputer karena Iqra. Semua karena Iqra. Ini baru firman Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca kata Allah. Baca. Wa rabbukal akram. Baca dengan nama Tuhanmu lah yang maha mulia itu. Allati 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui. Karena Tuhan itu maha mengetahui, maka aspek kitab suci harus sebagai penjabar, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai instruksi, perintah dan larangan. Harus komprehensif di dalamnya. Tidak bisa akal-akalan. Nah, ini di kitab Anda apa? Pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Apa? Tuhan kok lahir? Ini sudah ini gagal. Tuhan kok ada kayak gitu kali? Sudah disetting. Tidak mungkin akal sehat manusia bisa menerima Tuhan lahir. Yang namanya lahir berarti hal yang baru. Yang namanya Tuhan bukan hal baru. Tuhan itu tak ada yang mendahului. Dia yang maha awal. Tak ada yang mendahulinya. Loh, kok ada Tuhan baru? Berarti lebih duluan ibunya daripada dia.
Ini bukan Tuhan. Tapi dituhankan. Kenapa dituhankan? Karena gagal akal. Kenapa gagal akal? Karena mengikuti nafsu. Kenapa mengikuti nafsu? Karena nggak mau taat perintah. Kenapa nggak mau taat perintah? Karena tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena pada dirinya dikuasai makhluk gaib. Apa itu? Makhluk halus. Apa itu? Iblis. Lucifer. Tidak ada kejatuhan di atas muka bumi ini. Bukan karena perut. Semua karena perut. Adam jatuh karena perut. Bukan karena wanita. Tapi karena perut. Makanya Al-Quran mengatakan, makanlah hal-hal yang halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan menjatuhkan manusia dari aspek perut. Makanan. Orang disumpah Al-Quran sebelum menjabat. Orang disumpah pakai Bible sebelum menjabat. Demi Allah, demi Tuhan, saya akan melakukan amanah. Apa yang terjadi? Korupsi, koruptor, nepotisme. Kenapa? Perut. Al-Quran pun dilanggar, kitab suci pun dilanggar karena perut. Jadi kalau ada agama, tidak ada lagi larangan, jangan makan ini, jangan makan itu, berarti agama ini sudah berkongko-kongko dengan hal pembebasan terhadap penghambaan manusia terhadap Sang Khalik. Makan semua dimakan, minum semua diminum. Bagaimana? Sementara iblis masuk ke dalam zona penyesatan terhadap manusia melalui perutnya, makanannya. Makanya kenapa babi itu diharamkan? Untuk menguji manusia. Mana yang di antara mereka yang bisa menahan nafsu dari hal-hal yang diinginkan oleh perutnya? Mana yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan? Mana yang tidak? Karena iblis gemar kemudian hal-hal yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka iblis memoles semuanya itu. Hukum-hukum Tuhan. Sebentar, sebenarnya. Iya, silakan. Tuhan Yesusku, mohon petunjukmu. Di dalam Matius 7 nomor 15, di situ dikatakan bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Tanda-tanda nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tanda-tanda pengikutnya, tanda-tanda buahnya. Bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Dan itu Anda lakukan barusan. Tuhan Yesusku. Nah, kalau Anda memanggil Yesus Tuhan, itu tanda-tanda dari buah nabi palsu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya di data nomor 22-nya dikatakan begini. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa katanya? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Anda hari ini boleh dengan serampangan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Boleh, boleh, sangat boleh, sangat boleh. Tapi ketika Anda ketika Anda mendudukkan akal Anda pada koridor yang sesungguhnya, yaitu alat untuk mendeteksi antara hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, maka Anda akan menemukan diri Anda pada kekonyolan yang nyata. Bagaimana mungkin Anda memanggil oknum yang justru akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Coba Anda baca tuh. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa? Alan, noise Alan. Dimute dulu Alan. Ya. Atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Anaknya Tante Maria. Atas kehendak siapa? Kan syaratnya harus kehendak Bapa. Atas kehendak siapa? Di mana Allah Bapa memerintahkan sembahlah Yesus? Di mana? Di mana?
Di Bible. Ya, tunjukkan dalilnya. Di mana itu tertulis? Kalau ada, saya nikah lagi besok. Enak banget itu. Mana? Mana dalilnya? Sembahlah Yesus. Mana? Enggak ada. Maka siap-siap aja Anda diusir. Ketika akal Anda pensiunkan, sebagaimana apa yang diceritakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 21-22, maka inilah yang terjadi. Akal Anda dikebiri, otak Anda nggak berfungsi. Yang Anda cuman imani aja, yang ada cuman imani aja, percaya saja. Bukankah Yesus mengatakan kasihilah Tuhan dengan akal budimu? Berarti harus akal ini menjadi ujung tombak. Kita datang ke suatu tempat, kita disuruh menyembah kepada anak orang. Ibunya yang melahirkan anaknya ini semanda kepada anaknya. Bapak tirinya nyembanda kepada anaknya. Saudara-saudaranya nyembanda kepada ini. Yohanes sepupu sekalinya menyembanda kepada dia. Elizabeth dan Zakaria, om dan tantenya menyembah kepada orang ini. Tidak ya. Tidak. Lalu kalian itu siapa? Kok datang-datang nyembah anak orang? Kan dia sudah mengatakan waspadalah, akan datang penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Iya, benar. Nih. Baru paham nih jadi. Boro-boro kaum keluarganya nyembah malah dibilang Yesus orang gila. Orang gila. Lah gimana itu? Markus 3:21, Bang. Loh, Markus 3:21, Bang. Anda baca, Bang. Boro-boro mereka menukankan Yesus, malah dibilang gila Yesus. Bacalah. Markus 3:21, Bang. Udah paham tadi yang sampaikan Bang Juma, ya benar-benar. Tidak ada yang menyembah dari kakeknya. Nggak ada yang menyembah. Bla bla bla. Ya benar sih. Nggak ada. Kita yang dibodoh-bodohin, benar sih. Gitu dong. Ini maksud saya. Ya, kita diberi akal oleh Allah. Kami umat Islam itu mengatakan Islam itu agama yang hak, agama yang benar, karena kami telah mengikuti pengajaran Al-Quran menggunakan akal sebagai alatnya, sebagai filter. Benar tidak ini? Benar tidak ini? Tapi ternyata akal mengatakan benar. Iya. Ya. Baru kebaca semuanya ini. Nah begitu saudaraku. Jadi ya cobalah, saya tidak mengajak Anda untuk menjadi pengikut Rasulullah atau menjadi Islam, enggak. Tapi akal manusia memang saya benar, Bang betul. Akal manusia itu satu paket dengan Al-Quran. Datang kepada Al-Quran. Al-Quran juga yang datang kepada Anda. Ketika Al-Quran mengejar akal sehat Anda tapi Anda berlari, itu artinya Anda kufur. Coba, di mana lagi di dunia ini tidak ada Al-Quran? Setiap hari dibacakan Al-Quran. Masjid-masjid membacakan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran digaungkan di mana-mana. Kalian aja yang berlari. Tetapi semakin Anda berlari, Al-Quran akan semakin menghimpit kalian dengan kebenarannya. Gak bisa Anda lolos. Mau lari ke mana? Ya benar ya. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda kejar Bible dengan akal, Bible akan semakin menjauh meninggalkan Anda. Kenapa? Karena memang unsur paketnya tidak bisa dipaketkan dengan akal. Semakin Anda mengejar Bible untuk masuk akal, semakin akan menjauh Bible itu. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda menjauh dari Al-Quran, Al-Quran akan mengejar otak Anda itu.
Kenapa? Karena Tuhan pencipta kita memberikan chip memori berupa akal di kepala yang berkesesuaian dengan kitab sucinya, wahyunya Al-Quranul Karim. Anda mau lari kemanapun, Anda akan dikejar dengan kebenaran Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Mau Anda menggunakan ilmu apapun terhadap Bible, tetap aja irasional. Makanya belum ada orang menjadi pakar ilmuwan dengan menggunakan Al-Quran sebagai menggunakan Bible sebagai asasnya. Belum ada negara yang hebat di atas muka bumi ini, meskipun mayoritas penduduknya, presidennya, menteri-menterinya semuanya Kristen, tidak akan pernah bisa menjadikan Bible sebagai asas negaranya. Gak bisa. Kenapa? Karena Bible semakin dipelajari akan semakin menjauhkan manusia itu dengan akalnya. Bagaimana mungkin Tuhan datang jadi manusia, setelah jadi manusia diludahin sama ciptaan, ditampar sama ciptaan, ditelanjangin sama ciptaan, ditombak sama ciptaan, digantung sama ciptaan, mati. Akal mana yang bisa make itu? Nggak bisa. Maka semakin dipelajari, akal akan semakin menjauh. Berbeda dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanas'am bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khanti'ah. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sesuai dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Tapi kalau yang Anda punya, pada mulanya bumi kosong, roh Elohim melayang-layang. Apa itu? Dan Al-Quran. Iya, gimana Bang? Kosong ada air. Sadu banget tadi itu. Al-Quran. Ini Al-Quran kalam Allah. Perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalamullah, perkataan pencipta alam semesta. Bagaimana tidak indah? Pasti indah, karena ini adalah perkataan pencipta kita, bukan perkataan manusia biasa. Sedangkan ini bukti kebenaran itu, sahabat. Kebenaran itu akan selalu diungkap, bukan diumpetin. Al-Quran kemudian dijabarkan dengan aslinya, original teksnya. Tidak seperti kitab Anda, disembunyikan aslinya. Ada apa? Katanya firman Tuhan, kok diumpetin? Saya nggak bisa ngomong apa-apa Bang Juma. Soalnya tadi demi Tuhan Yesus saya sampai netes dengan apa ayat tadi itu. Sahdu banget. Ya, kitab Anda juga sahdu sebenarnya. Kalau Anda bisa membacakannya dalam bahasa Yunani, Anda juga sahdu. Saya mata dengannya itu. Nah, demi Tuhan Yesus. Pasti bahasa Yunani yang kemarin itu. Dan kalau misalnya kitab saudara yang dibacakan kemudian, apakah sama rasanya? Contoh. Kayak beda-beda soalnya. Otan olos kosmos eke pastesle kai otan eisos patistike kai parapesotan oi aura ono iksan kai to agiopema
Kate go pike pano tahu meti marfi Paris sama ndak? Jarang dengar di gereja, cuma penyampaian cuma kayak sama ndak itu? Esi agopi menos moyus sena ai mai poli apkaristi menos sama ndak yang tadi? Sama ndak? Satu orang yang sama, suara yang sama, tapi susah untuk kenapa? Karena ini bukan kalamullah, ini perkataan orang. Otan olos kosmos aice baptistei kai otan eisos baptistike kai proset potan au urau oi anoiksan. Agak tuh, udahlah. Ya, sekarang semuanya kita kembalikan kepada saudara bahwa tugas kami hanya memberikan peringatan. Anda mau beriman silakan, Anda mau kufur tentang kebenaran yang kami sampaikan juga silakan. La ikraha fid din, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tidak seperti dalam kaidah agama saudara. Pergilah beritakanlah kepada seluruh makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Saya kira begitu untuk sementara. Saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan, yang mau ambil alih silakan. Akhi Sugi, kok enggak? Mangga. Berarti itu blenderku bahasa Yunani ya, kosmos. Kosmos. apa Mi itu tidak ada sudah Hermosa sudah ada. Baru aku tahu. Kosmos. Pengikut kenapa sih? Kenapa kok nggak pakai akalmu bro? Pakailah akalmu ah. Baru selama 1 bulan ini aja ngikutin yang minggu-minggunya 4 minggu ini. Bro, kamu bahagia dalam keadaan seperti ini kah? Kalau saya dengar tentang penceramanya dari Bang Juma, ya cukup terbuka juga sebenarnya, batin semua dari akal, pikiran semua sih. Tapi sama ini juga sih sebenarnya, tapi saya harus gimana sih? Harus saya mempertanyakan dulu suatu yang harus saya belum bisa dijelaskan sama pendetanya, itu salah satunya. Kayak kira-kira kalau kamu bertanya kamu pada pendeta, apa yang kamu tanya? Nanti aja, nanti saya kasih tahu di sini setelah saya mempertanyakan. Ini sangat rahasia buat saya. Yang apa ya kira-kira apa? Nanti Banyuma menjawab. Blender kue. Nanti Blender kue. Kosmos tidak itu Ji, bukan bahasa Yunani ya. Kira-kira nanti kira-kira kau bertanya pendetamu apa? Kau tanyalah Banyuma apa? Supaya ada perbandingan gitu loh jawabannya nanti. Beneran apa sih itu? beli. Menyesalkan beli. Apa sih itu? Beneran bisa-bisanya. Blender kue bahasa Yunani paling kosmos Yunani itu paling. Yunani itu kosmos tadi disebut sama Bang Jumai. Bisa-bisanya bener apa? Ada deh. Kosmos. Tapi demi Tuhan Yesus tadi itu sampai menetes air mata Mi. Dengar ayat kau Tuhan Yesus terus orang Al-Quran kau Tuhan Yesus Udah tanya itu Tuhan Itu emang dia, biarinlah Bunda Rama. Jangan diprotes, biarin aja orang masih dia meyakini Yesus Tuhannya kok. Kosmos itu artinya apa Bunda Rama? Tunggu 1 bulan Agustus Blender Bang Juma habis itu. Dunia. Kamu tuntun saya lebih. Kemarin yang tetangganya Bang Juma ini bukan? Yang siapa? Menyenyehe siapa tuh? Beda orang. Beda. Ini baru dia 2 kali masuk kelas. Ini kan mata kuliah di sini 3 SKS saja. Soalnya kemarin nangis juga itu. Sudah bisa syahadat. Saya mau buka on cam nih tapi tidak bisa, baru sedikit. Iya, nanti ya udah nanti aja kalau mau syahadat kita mintakan. Iya, tapi aku mau selesaiin dulu nih yang 4 minggu ini dulu. Iya, silakan. Kosmos tadi.
Berapa kali pertemuan lagi kira-kira? 1 bulan ini saja. Bulan pertemuan lamanya itu. Tidak, saya mau harus ada ini dulu juga. Bang pengikutmu, Ya, Anda pernah nggak pernah baca ayat Bible? Kalau dibaca bikin pernah itu. coba Anda buka 2 Raja-Raja 18 ayat 27, Bang. Itu kalau dibaca di restoran, kamu bisa benjol kepalamu dilempari piring itu, Bang. Walai. Baca, Bang. Ada Bible di situ, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Bunda Rama, bukain dong Bunda Rama. Yeskiel. Bukan. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 18 27. Kawinilah pesan dari Bukan. 2 Raja-Raja 18 27 coba. Itu orang lagi makan loh di restoran loh. 27. Adakah tuanku? Apakah kata-kata haram ini harus aku katakan kepada tuanku dan kepadamu saja? Bukankah kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri bersama kamu? Coba itu baca itu. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu? Dan kenapa pula ini HP? Bentar. Mana dia? Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya? Astagfirullahaladzim. Yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Mual aku. Jijik kali nih Biblemu. Padahal aku lagi buat ini goreng telur nih. Buat sahur ya. Gimana bro? Ayat itu gimana menurutmu bro? Itu nggak pernah. Ya lanjut bang, saya bagian itu. pendengar aja. Salam dari NTB. Oh iya bang. Gimana bang pengikut? Sama bang. NTB. Iya. Ini bang pengikut ini loh, saya pengen tahu nih komentar dia nih. Tidak pernah dijelaskan itu di gereja yang masalah itu, di raja-raja itu. Ya iyalah. Saya pernah mengomentari videonya Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan Al-Quran itu kitab paling berbahaya. Oke, kita uji. Silahkan Anda baca Al-Quran dimanapun. Bang, nggak berani lagi ke Bima dia tuh. Nah iya bang, bentar bang ya. Saya bilang coba kita uji. Kitab siapa yang membahayakan? Baca Al-Quran, terserah pilih ayat mana saja yang kamu suka. Terjemahannya pun boleh. Nah, coba saya bacakan 2 Raja-Raja 18:27. Mana yang lebih membahayakan? Orang coba gila dibaca itu ada bang. orang makan itu di restoran sana. Abangku. Gila harta, orang gunung itu. Oh iya. Udah di Amerika dia bang. Orang gila harta kok, nggak berani bang balik lagi. Sebentar bang Alan ya, biar sama bang pengikutmu ini. Siap. Ya. Kenapa bang tadi? pengikutmu? Kenapa Ji itu nggak balik siapa itu nggak balik? Malah itu yang dijadikan bahasan. Iya. Silakan Bang Ade. Ya, pengikut kamu berapa kali pertemuan lagi kira-kira sama Bang Juma? Pokoknya untuk minggu ini pokoknya yang perjelas malam minggu tidak ikut. Terus minggunya berangkat lagi ke gereja. Tuh selama 1 bulan tiap kalau malam minggu mau kemana, mau ngapain malam minggu? Mau nyolong mangga lagi? Tidak, kita mau ada kumpul keluarga gitu, besoknya langsung berangkat gitu. Nah, ini 2 kali pertemuan ini ada manfaatnya nggak menurut kamu?
Ada. Apa kira-kira? Yang jadi membuat saya ini terkesima itu dalam penyampaiannya dari Bang Juma itu suatu penyampaian yang sangat-sangat masuk di akal gitu. Tentang apa? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan dan tentang isi Bible dengan isi Al-Quran juga dia paham semua gitu. Dengan Alkitab saya dengan Al-Quran juga dia paham semua. Jadi kenapa bisa? Why? Ya kenapa bisa itu si Bang Juma sampai tahu semua isi-isi yang Kan sudah dijelaskan tadi, suruh membaca. aduh, Kira-kira apa yang kau mau tanya pendetamu? ada nanti. Bocorkan sedikit lah. Tidak bisa. Oh, kau mau tanya dulu pendetamu. Habis itu nanti jawabannya bawa kemari, gitu ya? Bisa ya? Nanti saya ini buka di sini kalau sudah dia tidak bisa jawab dan apa nanti dia pertanyaan ini pertanyaan saya gitu. Kalau dia jawab bisa memang dia bisa jawab gitu. Bisa nggak nitip pertanyaan kau tulis dulu di situ? Sebut aja nanti saya bisa copy paste. Yakin hafal? Yakin. Gini aja pertanyaannya. Apakah Yesus itu maha besar? Itu aja. Ya. Tanya ya sama pendeta ya. Ya. Nah, kalau saya aja yang jawab. Kalau Pak Pendeta jawab maha besar, nah kau ikuti tadi Bang Juma. Kira-kira nomor sepatunya berapa? Nomor sendalnya kalau maha besar. Itu aja ya. Siap. Itu doang ya. Ya sederhana itu aja. Ya. Besok minggu kita kasih pertanyaan itu. Tapi semoga saya tidak ditempeleng. Loh kok ditempel orang nanya kok? Ya tahu kan. Kalau dia nggak sesuai dengan kita pertanyakan dia marah-marah. Lapor polisi lah kalau kau ditempeleng. Tidak. Lapor polisi lah kalau kau ditempeleng. Iya, ya udah saya turun dulu, izin Bang Juma. Selamat malam semua. Ya. Ya. Makasih ya, terus belajar ya. Siap. Besok malam masuk lagi kan? Nggak tahu dah. Harus continue. Nggak boleh absen. Kamu mau menjadi murid Bang Juma. Ya malam harus absen gitu loh. So besok kalau masuk ke sini siapkan alat tulis. Terus kalau bisa cari Bible lah, kau pegang baru alat tulis supaya tidak terlupakan. Oke? Siap. Pokoknya kalau memang ada waktu luang juga buat ini ngikutin Bang Juma, tetap saya akan ikutin. Soalnya saya masih merasa penasaran itu penyampaian. Belum puas ya? Belum puas juga, ya benar. Tapi kalau untuk masalah ayat-ayat yang sadu-sadu itu ya sangat suka sih. Soalnya apalagi kita kan berdekatan dengan mayoritas gitu Muslim gitu, jadi sering dengar gitu suara-suara ayat itu. Tapi yang yang dibaca sama Bang Juma itu benar sadu banget gitu. Menyentuh hati ya? Yang apa itu yang tadi apa yang diajiin sama Bang Juma tadi. Surah apa tadi Bang Juma? Apa tadi? Apa ya tadi? Yang sampai yang kayak itu nyanyi baca Quran. Ah, itu tuh ada di typing itu Iqra. Oi. Iqra. Nah itu. Ya semua kan memang tadi dijelaskan Bang Juma semua berasal dari membaca. Membaca itu bukan berarti ada tulisan dibaca. Membaca banyak artinya. Membaca diproses di dalam kalbu, kemudian diproses di otak, diucapkan dengan mulut, dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi tersimpan di memori bacaan itu.
supaya manusia ini akalnya berfungsi, bisa memilah mana duit 100.000, mana duit 50.000. Iya. Bisa memilah mana Tuhan, mana Bang. Ntar dulu. Bisa memilah, bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itulah efek daripada membaca, agar otak ini berfungsi, agar tidak diakal-akalin, bukan sesuai dengan hawa nafsu yang dimaksud tadi. Oke? Boleh saya ngomong kalau sebentar, Mohon Bang? izin juga buat Silakan, Bang. teman-teman yang di bawah itu, buat yang typing atau ngatain saya, enggak, bukan saya naik itu buat cerita. Oh, lalu jangan baca typing lah. Iya. Tapi saya tuh dikira naik cari koin lah, baru ini bukan. Ya kalau enggak merasa gitu ya enggak usah tersinggung. Iya, tapi Memang saya begitu benar-benar saudara-saudara di bawah itu ya. Kadang usil, sabar. Oke ya, Iya, namanya besok netizen malam emang kamu gitu. masuk ya. Saudara ya, besok malam masuk lagi ya. Mudahan Oke, ada terima waktunya. kasih ya sudah diskusinya. Terima kasih. Oke, kita ganti dengan pemain lain ya, saudara ya. Jangan mau bicara, kasih kesempatan dulu sebelum turun. Alan mau bicara apa? Silakan. Oh, dia udah turun soalnya. Oh ya udah. Saya cuma perbedaan gini doang. Kalau orang kita kan perbedaan, kalau di enggak seharusnya kalau pergi sholat gitu enggak seharusnya bagus atau apa, yang penting kan bersih. Kan beda sama dia orang harus pakai sepatu resmi. Itu sudah memeluk itu ajaran itu sudah memeluk Islam, Bang. Kan ini belum Islam ya. Iya maksudnya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu Tondi AWS. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Tondi. Assalamualaikum, saya mantan Koten. Oh, wala. Kalau AWS awas. AWS Muslim Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Silakan Bang. Diam dulu Bang Tondi ya. Kita nih masih jam. Silakan Bang Handi. Cuma turun dulu, mau pagi soalnya berangkat kerja nih. Iya Bang. Terima kasih banyak Terima ya. kasih banyak ya. Udah Iya bergabung. Bang. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan AWS, apa yang ingin disampaikan? Mau diskusi atau mau bertanya atau mau ngapain? Silakan. Silakan, Bang. Halo, AWS, awas, silakan. Oke, aku mau bertanya. Kira mau syahadat. Lanjut. Menurut kalian itu kitab suci itu sebagai apa? Atau menurut manggil kakak lah ya. Menurut kakak itu Al-Quran itu sebagai apa? Tuntunan, Ya, tuntunan pedoman. sebagai pedoman ya. Tujuannya? Supaya hidup kita terarah. Tujuan hidup kita terarah. Dan salah satunya untuk ke surga ya. Ya iya. Kalau nggak ada tuntunan, bagaimana mungkin kita mengenal? Iya, bagaimana Salah mungkin satunya kita mengenal tujuannya ke itu? surga. Oke, sebaliknya juga orang Kristen juga gitu ya. Ya enggak lah. Kristen ini yang jadi masalah Bang, kalau kita lihat ya. Apa yang Anda imani tidak ada data di Bible. Kalau kami, apa yang disampaikan kepada Nabi kami ya, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran ini ya. Semua itu kami imani yang tertulis di situ. Kalau Anda tidak, apa yang disampaikan Yesus, pengajaran Yesus tidak Anda imani. Itu perbedaan kita. Oke, Jadi- dibilang kakak yang pelajaran Yesus, pengajarannya tidak kami imani. Yesus mengajarkan Yohanes 17:3, hanya Allah satu-satunya
Hidup kekal. Hidup kekal itu kan pastinya surga tuh. Hidup kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu yang benar, bukan dua apalagi tiga seperti iman Anda kan, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Nah, kok dituhankan? Nah, itu berarti Anda tidak berkesesuaian dengan apa data-data di Bible tuh, apa dalil di Bible. Kalau kami berkesesuaian, Allah itu Tuhan kami dan Rasulullah adalah utusannya atau rasulnya atau nabinya. Berkesesuaian kalau orang Islam. Kalau Kristen enggak, jauh menyimpang dari Bible, pengajaran Yesus, pengajaran para nabi. Itu Bang membedakan ya. Silahkan. Oke, biar saya buka ya. Bentar, saya buka ayatnya. Ya. Berarti kau sudah paham kalau Yesus utusan. Terus dari mana itu kau jadi Tuhankan dia, Bang? Itu dulu. Begini ya, teman-teman Kristen. Sebelum kau paham betul dengan data-data di Biblemu, jangan dulu kau nyebrang. Pahami dulu. Kau udah paham itu apa utusan? Saya ingin tahu dulu pemahamanmu tentang utusan atau rasul. Kau sudah paham nggak? Jangan dulu nyebrang, karena sebegini, kalau kau nyebrang dulu bertanya, padahal Biblemu sendiri kau tidak paham, pengajaran Yesus kau tidak paham, itu kan lucu. Pahami dulu apa yang di dalam Biblemu itu, apa sudah berkesesuaian dengan imanmu, atau kau ini bertolak belakang. Saya bertanya, menurut kamu, pemahaman kamu, utusan itu apa? Ini pengakuan Yesus loh. Utusan apa? Iya, utusan Kak, sebagai utusan. Terus kenapa ku Tuhan kan Bang? Oke, bentar saya buka ayatnya ya Kak. Gurunda kasih paham nih. Kalau belum ini. Lama kali pun cari data Bang. Berapa? Nomor berapa? Biblemu nomor berapa Bang? Biar kita sama-sama tengok. Di Yohanes 14 ayat 7. Yohanes. Pertanyaan saya, kau sudah paham dengan utusan? Inikah utusan yang kau angkat? Saya paham utusan. Ini, apa itu utusan menurut kau? Utusan sesuatu yang diutus ya. Ada seorang pengutus. Oke, coba buka yang di Yohanes 14 ayat 7. 14:7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau ini kamu angkat, kamu makna ini sebagai harfiah atau kiasan. Ya. Ini kau maknai sebagai harfiah atau kiasan? Enggak. Saya tanya dulu, ini kan kau angkat nih. Bila melihat Yesus, dia sudah melihat dia atau Bapa kan? Di sini maksudnya dia kan? Ya. Nah, apa kau maknai ini secara harfiah atau kiasan? Harfiah. Perumpamaan. Ini tidak harfiah. Perumpamaan. Oh, berarti ini harfiah. Berarti Yesus bohong? Di Matius 5:37 Yesus berkata, Bapak yang bukan Matius, Yohanes 5:37 ya. Bapak itu kan terbang Bang, dengar dulu. Bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Kalau di sini Yesus berkata, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapak, melihat dia. Siapa yang bohong nih? Yesus atau siapa nih? Karena Bapa itu tidak terlihat, siapa yang melihat Bapa pasti akan binasa. Kalau ini bermakna alegori, kiasan, perumpamaan, bahwa jikalau kamu melihat dia yang mengutus aku. Apa yang ku dengar, daripadanya, itulah yang ku sampaikan kepada dunia.
Tapi kalau kau makna ini secara harfiah, bertentangan dengan data-data yang lain. Itu Bahwa pengajarannya Tuhan dulu. itu tidak Pengajarannya. Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Itu data di Bibelmu. Kalau kau maknai ini adalah secara nyata harfiah. Oke, salah. Jadi gini ya, saya kasih tahu dulu utusan Bang ya. Sini saya kasih tahu dulu utusan, sebentar. Sebenarnya kau tidak paham dengan utusan ya. Utusan kau tuhankan. Di Ibrani 31, Yesus adalah rasul dan imam. Nah, kita lihat utusan ya. Baca Yohanes. Kau harus pahami dulu utusan, rabi, Mesias, hamba. Jadi kok Yesus ini sebagai rabi, sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai hamba. Kan di dalam Bibelmu ada itu. Enggak ada data di Bibelmu Yesus Tuhan. Yang tidak ada di Bibelmu kok imani, yang ada kok tolak. Nah, kita membahas dulu utusan atau rasul. Apa itu utusan? Utusan itu terjemahan dari rasul. Rasul itu bahasa Arab, tapi diterjemahkan menjadi utusan. Harusnya situ apostolos ya, karena itu bahasa Yunani Bibelmu, tapi kalian memakai rasul, gak apa-apa, atau utusan. Kita lihat Ibrani 31. Yesus adalah rasul dan imam besar. Apakah itu rasul? Rasul adalah utusan. Yohanes 13:34 kita lihat ya. Yohanes, kita buka data. 13:34. Nih. Yohanes 13. Sudah sebentar. Yohanes 13:24 sebentar. Bentar Bang ya. Yohanes, bukan. Kok Yohanes? Bang. Duh, tunggu dulu ini HP ku. Sabar Bang. Apa sih itu utusan? Karena kok utusan pun tidak ini. Di Yohanes 3:34 ya, buka Bang kalau ada Bibelmu. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu tugasnya utusan. Coba baca Yohanes 3:34. Buka Bibelmu situ. Bukan belum paham apa itu utusan. Yohanes 3:34. Kita lihat ya datanya ya. Memaknai utusan dulu, kau pelajari dulu utusan baru kemana-mana. Karena pengakuan Yesus ini loh. Ya utusan, kita buka ya data ya. Yohanes 3:3. 34 Bang, 34. Yohanes 3:4. Yohanes 3:34. Nih. Ya Bang ya. Sebab siapa yang diutus Allah, walaupun kalian pelesetkan kata gurunda, elah. Sebab siapa yang diutus Allah, bentar ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi ini fungsi utusan ini, dia menyampaikan firman Allah. Bukan dia itu adalah firman itu sendiri. Kalian kan berkata Yesus firman. Dialah menyampaikan. Jadi tugas utusan itu menyampaikan firman Allah. Makanya di Yohanes 17:8 apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Itu. Ini oten-oten dibawa kenapa kepanasan? Sini kau kasih sadar otakmu ya. Oten-oten. Yang berani menghadapi saya oten naik. Tapi ini jam berapa sudah ya? Udah mau istirahat hostnya. Udah paham ya?
Utusan itu perantara bang, perantara. Oke. Coba dibaca sampai 35 sampai 36. Coba dilanjut Kak, baca sampai 35 sampai 36. Ini kan poinnya di sini, sebab siapa yang bentar ya. Coba dibaca lagi sampai 35. Kau yang bacalah, bacalah. Aku dulu ambil, aku ambil dulu sendok. Ya, sebab siapa yang diutus Allah, ini sebabnya ini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, dibaca Jadi lagi, utusan Kak, itu sampai adalah 35 penyampai sampai 36. firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun utusan ya, Nabi Musa utusan. Itu siapapun utusan itu dia adalah penyampai firman. Malaikat pun utusan. Siapapun utusan itu dia menyampaikan firman ya. Dibaca lagi Kak sampai 35 36 lagi. Gurunda itu udah istirahat. Atau kita tutup aja ya. Teman-teman di bawah udah mau pada tidur. Yuk. Baca lagi lah Kak. Di mana ada compeng? Iya Bunda. Kalau Kalian compeng. udah di istirahat aja dulu. Ya, udah ya. Oh, udah mau istirahat mungkin. Host. Jadi teman-teman sebelum awas kalau sebelum kau turun, pahami dulu ya. Sebelum kau ini pahami dulu apa itu utusan, pelajari. Apa itu hamba? Apa itu Mesias? Itu dulu kau dalami. Itu dasar-dasar imanmu itu. Oke. Tapi dilihat sampai ke bawah lagi ya Kak. Ini dulu selesaikan satu, baru kau kemana-mana dia. Ini dulu kau selesaikan satu, baru kemana-mana. Kan kau tidak tahu apa itu utusan. Utusan itu dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Utusan. Jangan kau jadikan utusan ini Tuhan. Nggak nyambung. Tersesatlah kau jadikan utusan itu Tuhan. Hamba. Inilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Yesus hamba. Bagaimana mungkin hamba itu kau jadikan Tuhan bang? Bagaimana mungkin hamba kau jadikan Tuhan? Ini dulu konsep dasar akidahmu ya, keimananmu dulu pelajari. Kok bisa satuhankan Yesus? Dari mana satuhankan ini? Dia hamba kok. Apa itu hamba? Tahulah sendiri kalau hamba kan. Gimana itu? Jangan dulu kau cuma iman-iman buta, nggak tahu. Kita kasih data dulu satu sebelum ditutup ya bang ya. Kau terlambat naik, Gurunda sudah istirahat. Nih, saya kasih data dulu satu ya. Jadi sebelum kau tajam bertanya, pelajari dulu deh. Jangan cuma ikuti doktrin moyang kita. Sebentar bang ya, baru kita tutup. Besok cepat naik ya bang ya, kalau insya Allah. Nih, supaya nggak kalian tersesat nih bang ya, nih bang, Yesus tuh hamba. Bagaimana kau hamba kau tuhankan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, hambanya yaitu Yesus. Jadi Yesus hamba. Bagaimana mungkin seorang hamba kau tuhankan? Ini dulu konsep dasar keimananmu, hamba. Yesus tuh hamba. Jadi kalau hamba nggak mungkin dia naik statusnya jadi Tuhan. Itu akal terbalik yang bisa menerima itu ya. Hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ini sambungannya Pilatus ya, tapi saya tidak bukain datanya. Jadi Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, hamba. Memang nabi-nabi itu dimuliakan ya. Nabi Isa dimuliakan. Gitu bang ya. Jangan kau tuhankan kalau hamba, jangan kau tuhankan utusan. Itu dulu pelajari deh. Ya bang ya.